Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, summa amma ba'd. Hadirin dan hadirat jamaah sholat isya dan tarawih Masjid Al-Ihsan kami hormati. Alhamdulillah pada malam hari yang penuh dengan berkah ini diiringi dengan hujan yang deras, pembicara utama tidak datang. Ya, alhamdulillah Allah mentakdirkan saya sholat di sini. Mestinya jadwal saya di Jakarta Selatan. Ya, inilah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua takdir Allah adalah baik bagi kita. Memanfaatkan waktu yang ada, marilah kita renungi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Yunus ayat 57-58. Surat Yunus surat ke-10 ayat 57 sampai 58. Mudah-mudahan dua ayat ini termasuk dua ayat favorit selama bulan Ramadan, dan kami harapkan para hadirin dan hadirat terutama mahasiswa dan mahasiswi bisa mencatat dan menghafal dua ayat ini, dipakai untuk sholat, imam sholat, dipakai untuk bangun khutbah Jumat, dan kultum kalau ditunjuk mendadak. Jadi tidak ada kamusnya, nggak siap, harus siap minimal surat Yunus 57-58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Biasanya kalau ada kata ya ayyuhan nas, ini ayat diturunkan di Mekah. Kalau ada ya ayyuhalladzina amanu, ayat diturunkan di Madinah. Berarti ayat ini turun di Mekah. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, termasuk orang beriman. Qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum, sungguh telah datang kepada kalian. Apa yang datang? Yang datang adalah mau'izatun min rabbikum. Mau'izah itu nasihat, mau'izah hasanah, nasihat yang baik. Maksudnya adalah Al-Quran. Al-Quran adalah mau'izah hasanah. Al-Quran diturunkan kepada seluruh manusia. Barang siapa yang beriman kepadanya masuk surga, dan barang siapa menolaknya masuk neraka. Mudah-mudahan kita termasuk ahli surga. Masuk surga dari 30 jalan. Maka bacalah buku Banyak Jalan Menuju Surga. Hadirin rahimakumullah. Di dalam surat An-Nahl, ini Yunus ya. Di dalam surat An-Nahl, surat yang ke-15, ke-16, ayat 125, Allah berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah manusia kepada jalan Tuhanmu. Rabbuka di sini rabbukum. Ini ciri-ciri ayat Mekah itu menggunakan Rabb, tidak menggunakan Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah Tuhan, bacalah dengan nama Tuhanmu yang mencipta, bukan dengan bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena diturunkan di Mekah agar orang Quraisy mengenal Rabb itu siapa. Rabb adalah pencipta alam semesta. Rabb adalah yang menciptakan manusia. Maka iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Jadi tujuan pertama kali manusia di dunia ini adalah mengenal Allah. Allah itu bagaimana? Allah itu yang menciptakan.
Menciptakan apa? Menciptakan kamu sekalian, menciptakan manusia. Dari mana? Dari anak. Ini sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 21. Surat kedua ayat 21. Ya ayyuhan nas, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mengenal Allah kembali wahai manusia. Sembahlah Tuhan kalian. Siapa? Yang menciptakan kalian dan yang menciptakan orang-orang sebelum kalian. Dan seterusnya. Ayat itu sangat panjang. Hadirin rahimakumullah. Jadi mau'idhah itu adalah nasihat. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, dengan hikmah. Untuk siapa? Untuk orang awam. Al hikmah maknahu al-Qur'an was sunnah. Al hikmah maknahu al-makna al-hikmah, maknaha al-hikmah adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, yaitu berdakwah sesuai dengan kondisi masyarakat dan kondisi cuaca. Kalau cuaca lagi hujan boleh lama-lama, tetapi suaranya harus keras. Karena kalau nggak pakai mic nggak kedengaran. Ini namanya bil hikmah. Alhamdulillah mic-nya cukup baik. Ini namanya ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Wal mau'idhah al hasanah. Nasihat yang baik untuk siapa? Untuk para ustadz, untuk para mahasiswa yang sudah tahu tetapi seringnya melanggar apa yang dia tahu. Mahasiswanya pintar-pintar tetapi kadang-kadang melanggar kepintarannya. Banyak orang pintar tapi nggak benar. Maka kita ini membenarkan orang yang pintar dan memintarkan orang yang benar. Itu namanya mau'idhah hasanah. Wahai mahasiswa yang sering melanggar, tobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfarlah. Mumpung ini bulan Ramadan, gapailah maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfirati rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Ini contoh mau'idhah hasanah. Jadi mau'idhah hasanah ini ditujukan kepada orang yang sudah tahu tetapi sering lupa. Wajadilhum billati hiya ahsan. Ini ditujukan kepada orang yang salah paham terhadap Islam, kepada orang-orang liberal. Hari ini beredar video orang-orang yang menistakan agama, menistakan Rasulullah SAW. Dan seorang kiai SMS ke saya, WA, Ustaz, ini perlu dilaporkan. Iya, akan diproses karena menistakan puasa dan menistakan Allah dan Rasulnya. Kita proses. Itu namanya wajadilhum billati ahsan. Maka wala tujadilu ahlul kitab illa billati hiya ahsan. Ahlul kitab termasuk orang yang salah paham terhadap Islam, maka ajaklah dia dialog dengan cara yang baik. Jadi hikmah untuk orang awam, mau'idhah hasanah untuk orang yang sudah tahu tapi lupa. Wajadilhum billati hiya ahsan untuk orang yang salah paham terhadap Islam. Hadirin rahimakumullah. Di sini ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'idhatun, telah datang nasihat dari Tuhan kalian yaitu Al-Qur'an. Al-Qur'an itu berisi nasihat baik langsung maupun tidak langsung. Secara tidak langsung contohnya tentang hari kiamat, idza zulzilatil ardu zilzalaha, ini nasihat. Al-Qari'atu wal-Qari'ah, ini nasihat secara tidak langsung. Disebutkan tentang keadaan surga, keadaan neraka, itu nasihat secara tidak langsung. Jadi mau'idhah hasanah wa syifaa'un lima fis sudur. Yang kedua, fungsi Al-Qur'an adalah mengobati apa yang ada di dalam hati. Bagi para pendengar, para peserta yang lagi galau, ya, bacalah Al-Qur'an. Rabi'a qulubina wa shifaa'a sudurina. Jadi Al-Qur'an itu adalah obat hati yang galau, yang tidak tenang, hati yang gundah gulana, itu dengan Al-Qur'an obat hati. Nah, orang-orang yang sering melanggar itu biasanya hatinya galau, bingung mau apa di pesantren ini. Banyak juga yang galau akibat ekonomi lagi terpuruk, galau karena ditinggal oleh orang yang dicintainya, semuanya galau. Obatnya apa? Al-Qur'an, syifaa'un lima fis sudur. Ruqyah itu salah satu bentuk
dari bentuk-bentuk pengobatan hati yang kesurupan setan, biasanya karena lupa Allah Subhanahu wa taala. Wa may ya'shu an dzikri rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Surat Zukhruf. Ada rahimahumullah, barang siapa yang berpaling dari zikir kepada Allah, maka akan digoda oleh setan, dan setan akan merasuki tubuhnya dan kesurupan penuh di ruhnya. Dengan Al-Quran syifa'un lima fis sudur. Al-Quran juga mengobati sifat nifak, sifat syirik, sifat hasad, sifat dengki, sifat malas. Itu semua diobati dengan Al-Quran. Begitu juga Al-Quran merupakan obat bagi penyakit fisik. Kalau sepak bola kemudian kesleo, bacalah Al-Quran, insya Allah sembuh sendiri. Tapi 1 tahun. Ya. Jadi mengobati yang sakit sudah terbukti. Banyak orang yang terkena kanker. Ya, kemarin ada orang meninggal dunia karena terkena kanker, lupa dibacakan Al-Quran. Ada seorang ibu-ibu yang terkena kanker payudara, kata dokter pasti ibu mati. Benar, pasti mati. Dokter juga mati. Ya, pasti mati, artinya dalam beberapa hari dia mati. Habis itu dia mengambil Al-Quran, dia baca Al-Quran, khatam sekali, khatam 2 kali, khatam 3 kali, sampai sembuh sendiri. Kalau nggak percaya, tanya sama orangnya. Ini obat untuk hati dan obat untuk penyakit fisik. Syifa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Begitu juga Al-Quran sebagai hudan, petunjuk. Intinya Al-Quran itu isinya petunjuk kita bagaimana menghadapi seluruh problematika hidup ini. Itu namanya petunjuk. Kemarin diskusi sama salah satu peserta pengajian pada kuliah subuh, ya, menjelaskan tentang Al-Quran itu sebagai ilmu pengetahuan. Al-Quran itu mengandung kedokteran, Al-Quran itu mengandung hal-hal yang lain, ilmu psikologi, ilmu sosiologi, ilmu antropologi. Tetapi kita katakan itu tambahan. Yang utama Al-Quran adalah rahmat, hudan, warah, petunjuk bagi hidup manusia. Hudan warahmah, rahmah, karena kasih sayang Allah kepada kita. Lihatlah para sahabat Rasulullah SAW dahulu adalah orang-orang yang suka bertengkar sendiri. Mereka orang yang membunuh anak bayinya sendiri. Mereka yang makan riba, ya, menindas orang-orang yang lemah, memakan harta haram. Tetapi ketika turun Al-Quran, mereka menjadi orang-orang yang saling kasih sayang antara sesama mereka. Rahmatun lil mu'minin. Kemudian pada ayat 58 Allah berfirman, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairun mimma yajma'un." Umar bin Khattab ketika datang uang zakat, ya, atau datang harta yang melimpah dari negeri Irak, ratusan ribuan unta, ada asistennya mengatakan, "Ya Umar, ini rahmat, ini fadlullah." Kata Umar, "Salah, ini harta dunia. Fadlullah wa rahmatuhu adalah Al-Quran." Jadi kul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu, artinya katakanlah bahwa dengan Al-Quran, dengan bulan Ramadan, dengan pengajian ba'da subuh, dengan kultum sebelum sholat taraweh, kita bisa hadir di masjid ini, kita bisa baca Al-Quran, kita bisa khatam 1 juz, kita bisa sahur, kita bisa berbuka, kita bisa beribadah pada bulan Ramadan, adalah kul bi fadlillah wa bi rahmati. Kita harus bangga pada rahimahullah, bangga dengan Ramadan ini, bangga dengan suasana seperti ini. Kalau sudah nggak ada Ramadan, nggak ada baca Al-Quran, sudah meninggalkan pesantren ini, sudah nggak ada fadlullah wa rahmatuhu itu. Maka hari ini dan sampai akhir bulan Ramadan kita harus mensyukuri, senang dengan Ramadan. Kul bi fadlillah wa bi rahmati. Karunia Allah dan rahmatnya adalah nikmat ketaatan. Ini sama dengan ayat siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang kau beri nikmat, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, itu mendapatkan nikmat iman.
sebelum nikmat dunia, nikmat ketaatan sebelum nikmat harta. Falyafrahu, bangga. Jadi kita bangga sebagai orang muslim, bangga karena kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan gembira. Huwa khairun mimma yajma'un. Kenikmatan Ramadan, kenikmatan Al-Quran, kenikmatan Qiyamul Lail ini lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Orang-orang sekarang kerja pagi, pulang sore cuma mengumpulkan harta. Makanya disebutkan rakaatil fajri khairan minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sebelum fajar itu lebih baik daripada dunia seisinya. Ikut sholat taraweh dan mendengarkan kultum lebih baik daripada dunia seisinya. Huwa khairan mimma yajma'un. Mudah-mudahan 2 ayat ini mencantel dan masuk ke dalam hati kita. Insya Allah sampai akhir Ramadan masih ingat. Jangan lupa Yunus ayat 57, 58. Insya Allah tahun depan kita akan ketemu dengan surat Yunus 57, 58. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.